kita berada di Sonora Podcast nih, Sapa Sonora. Tentunya yang kita bahas di siang hari ini adalah ini tentang cara praktis daftar BPJS Kesehatan di siang hari ini. Jadi sahabat yang lagi dengerin melalui FM radionya di 96,7 FM atau juga di audio streaming kami di www.sonora.id. Dan bisa juga sahabat Sonora nonton di YouTube kami di Sonora Pontianak ya. Kita perkenalkan dulu nih sahabat Sonora di hari ini, di edisi hari ini narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita nih sahabat Sonora. Langsung saja kita jumpai narasumber kita. Ada Wibowo, biasa kita panggil Mas Wibowo ya, yang merupakan kepala bagian mutu layanan ya. Gimana kabarnya Mas di hari ini? Alhamdulillah baik Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sonora Pontianak. Salam sehat Mas Arif. Baik ya, salam sehat ya. Iya. Nah sahabat Sonora, perlu juga diketahui untuk kita semuanya bahwa program jaminan kesehatan atau juga JKN ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat ya, produktif dan sejahtera. Sesuai regulasi di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan ditugaskan menjadi penyelenggara program ini ternyata sahabat Sonora. Kemudian program ini terbukti sangat membantu karena telah dimanfaatkan oleh jutaan penduduk Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Jadi hari ini kita membahas bagaimana sih cara praktis agar dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Lalu apa saja syarat-syaratnya ya. Ini Mas Bowo ya, memang banyak hal sekali. Apakah juga ada perubahan-perubahan yang signifikan soal cara praktis daftar BPJS Kesehatan ini? Sebelum ini mungkin kita bahas tema dulu nih Mas ya. Kenapa harus cara ini, apakah efisien sekali atau masih landai gitu Mas? Ya, sahabat Sonora dan Mas Arif, tentunya BPJS Kesehatan terus berinovasi terkait cara pendaftaran. Nah, cara pendaftaran ini berhubungan dengan kanal pendaftaran, Mas Arif. Jadi di BPJS Kesehatan ini ada beberapa kanal layanan yang terbagi menjadi tatap muka dan non tatap muka gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah peserta kita untuk mengakses layanan kesehatan. Apa sih kanal layanan tatap muka, Mas Arif? Layanan tatap muka ya, layanan tatap muka diantaranya adalah kantor BPJS Kesehatan. Kantor BPJS Kesehatan ini tentunya sudah ada di semua kantor cabang, kantor kabupaten maupun kota. Kemudian ada juga yang namanya mall pelayanan publik. Kita juga sudah membuka untuk wilayah kerja di BPJS Kesehatan Sintang, Pontianak ini. Ada di kota Pontianak, kemudian di Kabupaten Kuburaya, kemudian Landak, Ketapang, itu sudah ada, dan Mempawah itu sudah ada mall pelayanan publik. Kemudian kita juga ada layanan BPJS keliling Mas Arif. Jadi kami menggunakan kendaraan mobil keliling, tujuannya untuk jemput bola. Jadi ini untuk mempermudah peserta untuk mengakses layanan. Kemudian kami juga ada layanan non tatap muka. Jadi non tatap muka ini diantaranya ada Pandawa yang pendaftaran melalui WA di nomor 0811 8165165. Kemudian kita ada juga yang namanya aplikasi mobil JKN. Nah, aplikasi mobil JKN ini yang paling lengkap Mas Arif. Jadi ada kurang lebih 21 fitur yang bisa diakses peserta JKN dalam layanan BPJS Kesehatan. Di antaranya bisa daftar, kemudian cek iuran, daftar antrian online dan lain sebagainya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mempermudah dari peserta untuk mengakses layanan JKN seperti itu. Oke, jadi di segmen pertama ini sahabat Sonora kita bahas lebih mendalam ya soal cara praktis daftar BPJS Kesehatan. Nah, lalu gimana nih Mas? Siapa saja sih yang boleh menjadi peserta BPJS Kesehatan ini? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, ini Undang-Undang SJSN, Mas Arif. Siapa sih yang peserta JKN itu? Jadi peserta JKN tentunya seluruh penduduk Indonesia. Bahkan kemudian masyarakat atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia minimal 6 bulan. Ini wajib menjadi peserta JKN seperti itu. Jadi penduduk Indonesia dan warga negara asing yang minimal bertempat atau berdomisili di Indonesia minimal 6 bulan ini harus wajib menjadi peserta JKN. Oke ya, berarti memang itu minimal 6 bulan tadi ya. Baik. Lalu Mas, melalui kanal apa sih yang biasa melakukan pendaftaran itu? Apakah sudah ada di
apa ya, App Store atau Play Store gitu? Jadi saya jelaskan di awal tadi, karena layanan kita bermacam-macam. Jadi ada tatap muka dan non tatap muka. Tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi juga, Mas Arif, BPJS Kesehatan juga berinovasi, diantaranya mobil JKN. Nah ini sangat kami sarankan bagi peserta yang ingin mengakses layanan BPJS Kesehatan. Karena apa, Mas Arif, sebenarnya kantor BPJS Kesehatan itu ada di genggaman peserta. Apa sih yang bisa diakses di layanan mobil JKN tadi saya sebutkan? Ada pendaftaran, kemudian cek iuran, cek aktif atau tidak. Ini tidak perlu ke kantor gitu. Jadi yang jauh, yang sibuk ini bisa menggunakan aplikasi mobil JKN. Kemudian ada fitur rehab, nanti ada bahasan rehab terkait cicilan. Ini bisa diakses melalui mobil JKN. Kemudian satu lagi yang fitur yang paling sering digunakan, layanan yang sering digunakan peserta adalah Pandawa, Mas Arif. Jadi Pandawa ini pendaftaran administrasi melalui WA di nomor 0811 8165 165. Di Pandawa ini peserta bisa, itu cara daftarnya gimana berarti Mas? Melalui WA. Melalui WA tadi ya? Pendaftaran administrasi melalui WA di nomor tadi, peserta bisa layanan administrasi, pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian pengaduan juga bisa, Bang Arif, di situ, dan informasi. Jadi cukup melalui WA peserta sudah bisa mengakses layanan. Namun ada beberapa catatan di pelayanan Pandawa ini. Pelayanan Pandawa ini jam operasionalnya mengikuti jam kerja. Jadi setiap jam hari kerja mulai jam 8 sampai gitu ya? Jam 17 atau jam 5 sore. Jadi Pandawa ini ada suatu petugas khusus, Bang Arif, di kantor pusat kami yang khusus menghandle layanan administrasi ini. Namun demikian, walaupun layanannya terbatas, tapi untuk akses akses di Pandawa ini 24 jam, Mas Arif. Jadi di Pandawa ini kan nanti ketika kita chat di layanan Pandawa ini kan nanti akan dikirimkan link sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya pendaftaran, nanti akan dikirim link pendaftaran dan harus diisi peserta. Nah, untuk akses link isi persyaratan, isi dokumen ini 24 jam gitu. Namun untuk layanannya ini di jam kerja seperti itu. Oke ya. Nah, sahabat Sonora, selain tadi sudah disebutkan gitu ya, Mas Bowo ya. Berarti otomatis setelah mendaftar gitu ya, apakah kartu tersebut langsung aktif, Mas? Jadi sahabat Sonora, untuk pendaftaran terutama peserta mandiri ya, yang membayar iuran sendiri, ini ada masa tunggu, Mas Arif. Jadi masa tunggu ini 14 hari. Ini baru bisa dibayar dan kemudian bisa digunakan kartunya. Kecuali segmen lain seperti PNS, TNI Polri, ini tentunya ketika keluar SK daftar langsung aktif seperti itu. Jadi ini untuk yang mandiri ada masa tunggu administrasi selama 14 hari. Maka dari itu, melalui kesempatan ini, Bang Arif, kami juga menghimbau kepada peserta, khususnya warga di Kalimantan Barat, jangan nunggu sakit gitu. Jangan nunggu sakit ya. Jangan nunggu sakit. Bagi yang mampu segera daftar, karena kita tidak tahu kita sakitnya kapan gitu. Jangan sampai ketika kita udah masuk rumah sakit baru buru-buru daftar gitu. Dan jika kita lihat juga, Mas Arif, cakupan di kepesertaan di khususnya Provinsi Kalimantan Barat ini baru 92,8%. Artinya masih ada sekitar 7,2% masyarakat yang belum terdaftar di JKN seperti itu. Oke ya. Nah, tadi ada jeda sekitar 14 hari ya. Kemudian kalau sudah selesai, otomatis kan tinggal melakukan pembayaran. Iya, betul. Nah, itu gimana, Mas? Jadi ketika sudah jeda 14 hari tadi terlewati, itu ada masa pembayaran. Jadi di nomor VE atau nomor pembayaran itu ada rentang pembayarannya, Mas Arif. Jadi rentang pembayaran ini 30 hari. Jadi untuk pembayaran pertama ini harus mengikuti tanggal rentang yang ada di nomor pembayaran. Ini rentangnya 30 hari. Nah, kemudian kalau terlewat gimana? Jadi kalau misalnya terlewat, ini harus registrasi ulang dan nanti terkena masa tunggu 14 hari kembali seperti itu. Jadi ini mohon menjadi perhatian juga, karena ini juga termasuk banyak
Mas Arif. Jadi peserta yang sudah daftar kemudian lupa bayar gitu. Lupa bayar, karena iya, karena rentang waktu untuk membayar pertama itu hanya 30 hari gitu. Nah, ini jangan sampai lupa untuk pembayaran pertamanya gitu. Seperti itu ketentuannya, Mas Arif. Baik. Tadi sudah ada jedanya, kemudian cara pembayaran sudah semuanya. Kemudian selanjutnya cara menggunakan kartu untuk berobatnya gimana nih, Mas? Jadi untuk berobat, Mas Arif, program JKN ini kan menganut yang namanya rujukan berjenjang. Apa sih artinya rujukan berjenjang? Artinya peserta yang bukan kasus gawat darurat ini harus berobat terlebih dahulu ke fasilitas tingkat pertama sesuai tempat mereka daftar. Bisa di Puskesmas atau di dokter sesuai dengan pilihannya. Kemudian setelah berobat ke dokter atau Puskesmas, nah ini nanti dokter atau Puskesmas itu yang menentukan peserta ini dirujuk atau tidak gitu. Jadi bukan dari peserta yang menentukan dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit seperti itu. Kecuali kasusnya kasus gawat darurat ya, Mas Arif. Jadi untuk kasus gawat darurat silakan langsung ke rumah sakit terdekat yang ditemuin. Silakan langsung tanpa membawa rujukan. Kemudian yang sering ditanyakan Mas Arif, apakah ketika di luar domisili ini kartu JKN-nya tetap bisa digunakan? Misalnya dari Sintang kebetulan jalan-jalan ke Pontianak nih, kemudian pusing bukan gawat darurat, apakah tetap bisa dipakai kartunya gitu? Jawabnya tetap bisa, Bang Arif. Caranya gimana? Caranya silakan datang ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pelayanan. Jadi Puskesmas harus melayani maksimal 3 kali dalam 1 bulan seperti itu. Jadi nanti dilayani di Puskesmas, ketika perlu rujukan nanti Puskesmas tersebut yang akan merujuk. Seperti itu ketentuannya, Pak Sarip. Oke. Dan di segmen pertama ini, Mas, kemudian tadi sudah menggunakan gitu ya. Dan selanjutnya kapan harus melakukan pembayaran iurannya? Jadi terkait pembayaran iuran yang menjadi perhatian yang tadi Mas Risa sebutkan, pembayaran pertama. Pembayaran pertama ya. Pembayaran pertama ini ada waktu tertentunya ya, selama 30 hari. Kemudian untuk pembayaran kedua ini maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Jadi Oke, tanggal 10 setiap bulannya ya. Pembayaran kedua dan seterusnya ini setiap bulan maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian apa sih dampaknya ketika tidak membayar iuran gitu. Jadi yang pertama tentunya kartu tersebut akan dinonaktifkan ketika nanti tanggal 1 bulan berikutnya. Kemudian akan terkena denda layanan, Mas Arif. Jadi BPJS Kesehatan tidak ada denda iuran, tetapi ada yang namanya denda layanan. Apa sih denda layanan? Denda layanan itu adalah denda akibat keterlambatan dan setelah melakukan pembayaran dalam kurun waktu belum 45 hari peserta tersebut menggunakan untuk rawat inap. Jadi denda layanan ini berlaku bagi peserta yang pernah menunggak kemudian untuk rawat inap seperti itu. Berapa sih besaran denda layanan, Mas Arif? Besaran denda layanan adalah 5% dikali bulan menunggak, maksimal 12 bulan dikali biaya yang ada di rumah sakit. Itu besaran dari denda layanan. Seperti itu, Mas Arif. Oke. Luar biasa nih Mas Bowo ya, yang merupakan Kepala Bagian Mutu Layanan di Sempat Sonora. Jadi di segmen pertama ini kita bahas cara praktis daftar BPJS Kesehatan. Jadi sesuai dengan tema kita Sempat Sonora adalah cara praktis daftar BPJS Kesehatan dan program rehab. Dan setelah ini di segmen kedua kita masuk di sesi berikutnya, kita akan bahas soal program rehab ya. Tetap bersama kami hanya di Sonora Podcast.